kadang darah itu kejebak angin nggak keluarnya itu. Terasa Pak? Terasa kan di sini. Terutama ini Pak misalnya kalau badan kurang enak di sini nih, pinggang apa berikatnya. Oke sahabat, ini proses pengeluaran darah ini, buang toksin yang ada di dalam tubuh ini sahabat. Nah, ini hasil tadi ya, ini darahnya menggumpal sahabat, menggumpal karena ini mungkin darah kotor ya Pak ya, darah kotor yang keluar ini sahabat. Ini yang menimbulkan badan ini pegal-pegal, lemah, letih, dan lesu. Ini dikarenakan aliran darah ini tidak lancar ya Pak ya? Iya, nggak maksimal. Tidak maksimal, sahabat. Ini sekitar berapa menit ini Pak proses ini? Ya sekitar 2 kali ya. Jadi kita setelah bekam, kita ambil darah sekali, nanti kita ambil darahnya, habis itu kita bekam kembali ya. Jadi setiap sekali bekam itu 3-5 menit. Jadi kalau 2 kali kemudian bisa sampai 10 menit kayak gitu ya. Bisa proses ya. Jadi 10 menit selesai pembekaman. Itu biasanya kalau penyakitnya parah ini bisa penuh itu darah 1 kop itu. Ya memang tergantung sih, ada beberapa yang misalkan sakit stroke, ya ada titik tertentu. Kalau sakit stroke itu biasanya kita ambil bekam itu di bagian kaki ya. Kaki ya, iya. Bagian kaki, kalau sudah stroke kaki ya, kalau misalnya stroke-nya tangan, berarti titiknya ada di sebelah tangan, misalkan daerah sini ya, ataupun di tangannya ya, misalnya di sini, di sini, ataupun di sini. Jadi bekam itu tidak boleh yang siku-siku, yang ada siku-sikunya itu tidak diperbolehkan. Tidak boleh ya? Tidak boleh ya. Siku-siku termasuk telapak tangan begini. Jadi kalau dari kaki sikunya boleh, kalau kaki di sini. Sama, semua siku mau di kaki mau di tangan tidak diperbolehkan. Di belakang tidak boleh? Tidak boleh. Pas lipatannya ya. Iya. Ya, tapi ada beberapa yang memang yang tidak diperbolehkan, termasuk mungkin bagian lubang-lubang ya, pusar, terus mata, maaf saya dubur, itu lubang-lubang itu juga tidak diperbolehkan, termasuk ulu hati. Ulu hati tidak boleh juga ya? Boleh berbekam ya, tapi kalau bagian dada kanan kiri misalkan batuk nih boleh, tapi ada tekanan yang tidak berlebihan ya. Kalau biasanya yang bagian seperti ini bisa 2 tekanan atau 2 kali atau 3, 1, 2, 3 boleh, tapi kalau di dada ini tekanannya harus dikurangin ya, 1 atau 2 karena ini di sini ada jantung ya, sebelah kiri ini. Kalau tekanan terlalu kuat pun juga berbahaya ya. Jadi ada teknisnya, kita harus lebih berhati-hati ketika membekam di bagian dada atau ini apalagi di bagian jantung ya. Karena ini bisa mengkhawatirkan organ tubuh yang ada dalam tubuh kita, terutama jantung ini ya. Jadi salah satunya ya yang tidak diperbolehkan termasuk di tempat getah bening misalkan ya, di belakang telinga ini. Di belakang telinga tidak bisa ya, tidak boleh ya. Misalkan ini ya, ini kan tempat getah bening nih, ini nggak boleh dibekam. Nah ini beda ya. Ini beda kalau ini. Ini kan al-ahdain. Di antara 2 sisi leher ini boleh kalau seperti ini. Tapi yang tadi ini pas dibekam telinga, ini tidak boleh dibekam gitu ya. Ya hal-hal yang tidak diperbolehkan. Tapi sebelum bekam tolong ya diingatkan istirahat cukup. Oh, hari istirahat cukup ya? Jangan sampai habis begadang atau mungkin kerja malam paginya langsung dibekam, itu juga tidak diperbolehkan. Karena nanti apa? Efeknya nanti berdampak akan badan kita akan menjadi lemas, mungkin bisa ya keliengan atau mungkin bisa pingsan ya. Lagi sebelum bekam itu usahakan istirahat cukup. Sebelum bekam 2 jam sebelumnya itu kita sudah makan. Untuk 3 jam ya, 2 jam sampai 3 jam sebelum berbekam kita makan, jangan sampai perut kosong. Nah ini juga akan berbahaya juga ya, kalau pada saat kita perut kosong itu juga tidak diperbolehkan gitu ya.
kecuali memang kalau ada yang dalam keadaan puasa, nah itu pun juga ada yang mengatakan ikhtilaf ya, ada yang mungkin makruh hukumnya, kalau membatalkan sih enggak, tapi makruh, tapi ada yang mengatakan tidak apa-apa pada saat dia sakit ya. Karena ini juga puasa itu untuk kesehatan, berbuka pun juga untuk kesehatan gitu. Diperbolehkan ya. Nah, ini sahabat sudah keluar ini sahabat, ini ya proses yang kedua ini sahabat. Tadi yang pertama sudah diambil darahnya ini sahabat, ini yang kedua kita ambil lagi darah ini. Oke. Nah, saya masuk angin ini ya. Berarti ada masuk anginnya juga ini ya. Iya, tapi yang parah ini ya belikat-belikatnya itu. Pas mau keluar ngumpulin itu udah pinggok lokasi itu. Pinggok sebelah mainnya. Ini bagian belikat yang banyak anginnya juga. Di posisi ini bisa tidur nyenyak dan bisa mengurangi salah satu kolesterol yang tinggi ya. Karena kita kalau sudah tidur pulas, enak dan nyaman, insya Allah tubuh kita pun juga akan maksimal dalam melakukan aktivitas ya, termasuk dalam kegiatan. Oke sahabat, ini bagi yang berminat untuk pengobatan bekam ini, boleh Bapak sebutkan bisa menghubungi siapa ini Bapak? Dengan Bapak Hasanuddin ya. Ya. Jadi saya terapis bekam ini memang sudah hampir 5 tahun lebih. 5 tahun lebih ya. Ya, pasien sih mungkin udah ratusan kan, Iya. mungkin ada Ribuan seribuan ya? mungkin Iya, ya. iya. Ya, itu karena kita menghitung dari jarum yang sudah habis. Iya, betul. Jadi ini setelah berbekam ya, jadi ini proses setelah berbekam. Ini ada minyak MAS ya, minyak herbal sinergi. Ini produksi atau produk dari HNI HPAI. Insyaallah di mana-mana sudah ada ya, karena HNI itu Herbal Network Internasional ya, jadi sudah internasional. Insyaallah di daerah Papua pun ada juga ya. Sudah ada ya. Ya, jadi kita langsung balur seperti ini ya. Fungsinya untuk menutup pori-pori atau mengeringkan ya, luka. Iya. Mengeringkan luka yang kita tusuk tadi. Nah ya, kita tusuk. Insyaallah ini aman ya, dan aman, ya. merasa hangat juga. Jadi kalau misalkan masuk angin pun juga bisa dibalur seperti ini, dibalur semua, lalu dioleskan semua. Terus atau penyakit, ada yang mungkin sakit panas, itu bisa dibalur semua. Biasanya bisa dibalur ya. Balur semua badannya. Jadi hangat itu ya? Jadi hangat nanti. Nah, ya, punya demam, panas bisa dibalur. Nah, insyaallah ya setelah berbekam seperti ini, usahakan mandi 2 jam ya setelahnya. 2 jam ya? 2 jam. Kalau tidak mandi tidak apa-apa? Tidak apa-apa, nggak mandi ya. Kalau bisa sih sebelum bekam juga mandi dulu. Oh gitu. Bagus. Nanti setelah itu, setelah berbekam, biar luka ini kering, setelah 2 jam itu sudah mulai kering, bisa dibuat untuk mandi. Gitu. Itu insyaallah aman ya. Jadi minyak ini memang cepat untuk mengeringkan luka ya. Biasanya saya menggunakan minyak ini MHS, minyak herbal sinergi, untuk segala luka ataupun kena minyak yang panas melepuh, insyaallah dengan minyak ini cepat sembuh atas izin Allah ya, pastinya atas izin Allah ya. Jadi insyaallah ini sudah selesai ya berbekamnya. Tapi ya memang ada metode ya, metode lagi bahwa berbekam itu tidak hanya dengan menggunakan titik statis. Kalau ini namanya titik statis ya. Statis ya. Titik statis itu titik yang dicontohkan oleh Rasulullah, titik tertentu seperti yang sudah dipraktekkan tadi ya. Ini namanya titik statis, di mana Rasulullah menggunakan metode seperti ini ya. Makanya kita contoh. Tapi ada beberapa
kita menggunakan metode titik luncur pun juga bisa. Jadi sebelum dibekam ini kita menggunakan titik luncur ya. Titik luncur itu bisa seperti ini ya. Kalau kita praktekkan itu misalkan seperti ini. Kita ambilnya tidak terlalu penekanan yang banyak. Nah, baru kita tarik nih. Nah, ini namanya luncur. Nah, kita geser ke atas. Nah, ini namanya titik luncur. Ini namanya titik luncur tapi hanya sekedar untuk bekam kering ya. Tidak bisa dengan bekam ditusuk dengan jarum. Nah, ini biasanya yang suka masuk angin kemudian takut dengan jarum bisa dengan titik luncur. Nah, seperti ini terus geser kanan kiri atau ke bawah. Nah, ini ya, ini boleh. Nah, kemudian selanjutnya bisa dengan titik raba ya. Dimana misalkan ini kita raba, misalkan ada titik yang sakit, misalkan di sini nih, oh ini sakit nih, misalkan gitu. Atau sini enggak usah. Ini yang sakit sini, berarti kita titik yang sakit ini kita bekam. Misalkan sini, baru kita ambil. Ya, seperti tadi sedot. Misalkan kita cari lagi, misalkan di sini, oh ini kok sakit ini, berarti kita ambil. Atau ada beberapa tempat-tempat yang mungkin ada benjolan atau kita raba ini ya, ada semacam ada berpasir, mungkin itu adalah darah yang menggumpal, baru kita ambil ya. Jadi itu metode ya, metode titik statis, titik luncur atau titik raba ini ya. Diraba seperti ini adalah salah satunya untuk mencari mungkin ada beberapa darah yang menggumpal ya, kita seperti ini. Atau mungkin ada yang sakit, biasanya itu suka ada yang sakit pegel, nah kita lihat cari sini, ini sakit nih misalkan, bisa dibekam ya. Sama misalnya di sini, biasanya di sini atau di sini, nah itu bisa dibekam ya. Ini adalah salah satu teknis berbekam dengan titik statis, luncur atau titik raba gitu ya. Baik itu ya. Oke. Bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk kemaslahatan kita, karena kita setiap manusia tuh butuh kesehatan. Dan kalau kita sayang terhadap tubuh kita, maka kita jaga kesehatan kita dengan membiasakan hijamah atau berbekam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan hijrah menuju sunnah, dengan berobat ala atau metode yang dicontohkan Rasulullah, insya Allah kita akan terjaga ya dari berbagai macam penyakit, dan insya Allah kita akan sehat. Demikian yang biasa sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.